Selamat berjumpa kembali dengan saya dan kali ini kita berjumpa pada satu perjumpaan yang unik karena pada akhirnya kita melanjutkan materi ke bahasa Yunani 3 yaitu bahasa Yunani penerapan dalam eksegesis. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan dari semester 1 di mata kuliah bahasa Yunani tata bahasa dasar sampai ke semester 2 di mata kuliah bahasa Yunani tata bahasa lanjutan, maka kali ini kita akan melanjutkan dengan bahasa Yunani 3, penerapan dalam eksegesis. Nah, sebetulnya untuk materi kita hanya akan melanjutkan beberapa bagian saja, hanya beberapa materi saja, dan untuk semester ini kita akan lebih memperbanyak dengan latihan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengeksegesis Alkitab, khususnya teks-teks Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, kita mulai materi kita saat ini dengan materi pertama di bahasa Yunani 3, yaitu kata ganti. Untuk kata ganti di materi ini, yang akan kita pelajari adalah kata ganti penghubung, kata ganti penanya, dan kata ganti tak tentu. Jadi ada relative pronoun, interrogative pronoun, dan indefinite pronouns. Ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung diterjemahkan dari kata dengan kata yang, ya. Jadi who atau which dalam bahasa Inggris. Kemudian deklensinya adalah sebagai berikut. Coba perhatikan di tabel ini. Jadi deklensinya akan seperti biasa ya, dibagi pada 3 jenis, yaitu maskulin, feminin, dan netral. 3 jenis kelamin pada bahasa Yunani yaitu maskulin, feminin, dan netral. Dan kemudian dibagi juga pada 4 kasus pada masing-masing jenis kelamin, yaitu nominatif, genetif, datif, dan akusatif. Kita mulai dari tunggal. Kita mulai dari maskulin tunggal dan jamak. Jadi di maskulin ini, deklensinya adalah atau akhiran-akhirannya adalah hos, hu, hoi, hon, hois, hus. Sekali lagi, hos, hu, hoi, hon, hois, hus. Untuk tunggal, hos, hu, hoi, hon. Untuk jamak, hoi, hon, hois, hus. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kita mulai dari maskulin tunggal. Maskulin tunggal di sana ada hos. Hos ini diterjemahkan yang. Dalam hal ini yang merujuk pada laki-laki ya. Mungkin saya tadi agak sedikit keliru ya yang menyebutkan ini akhiran. Sorry, ini bukan akhiran, ini deklensi ya. Kemudian genetif maskulin tunggalnya tadi nominatif, sekarang genetif maskulin tunggalnya who ya. Jadi who, hos, who. Who artinya dari yang, dan sekali lagi ini merujuk pada laki-laki ya karena ini maskulin. Datif maskulin tunggalnya hoi, kepada yang. Akusatif maskulin tunggalnya yang, biasa hon, yang. Jamaknya kita mulai dari nominatif maskulin jamak hoi, diterjemahkan orang-orang yang, atau mungkin supaya maskulinnya lebih terlihat boleh diterjemahkan orang-orang lelaki yang atau para lelaki yang. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian genetif maskulin jamaknya hon. Tadi nominatif maskulin jamak itu hoi. Genetif maskulin jamaknya hon. Hon terjemahannya dari orang-orang yang atau dari para lelaki yang. Datif maskulin jamaknya hois. Hois diterjemahkan kepada orang-orang yang atau kepada para lelaki yang. Kemudian akusatif maskulin jamaknya hus. Hus diterjemahkan orang-orang yang atau para lelaki yang. Nah, hal yang serupa juga akan berlaku untuk feminin dan netral. Jadi misalnya saya beri contoh untuk feminin. Jadi contoh untuk feminin datif feminin tunggal misalnya. Hey, misalnya hey. Datif feminin tunggal hey diterjemahkan kepada yang, dan kepada yang ini tentu merujuk kepada feminin ya. Jadi dia merujuk kepada perempuan. Nah,
Untuk jamaknya, saya beri contoh misalnya genetif feminin jamak itu hon. Hon diterjemahkan dari orang-orang yang, atau supaya femininnya lebih kentara, dari para perempuan yang. Berarti deklensi untuk feminin adalah he, has, he, hen, hai, hon, hais, has. Sekali lagi, he, has, he, hen, hai, hon, hais, has. Mohon diperhatikan untuk deklensinya. Kemudian kita lanjut ke netral. Polanya juga akan tetap sama dengan maskulin dan feminin. Hanya saja untuk netral dia tidak akan merujuk pada orang atau tidak akan merujuk pada laki-laki dan perempuan, tapi justru akan merujuk pada benda. Hal yang sifatnya netral. Jadi misalnya saya beri contoh untuk genetif netral tunggal. Genetif netral tunggal di sana ada who. Who diterjemahkan dari yang. Dan yang di sini tentu merujuk pada hal, ya, benda yang bersifat netral. Kemudian contoh selanjutnya dari datif netral jamak, hois. Hois kepada hal-hal yang, karena memang sifatnya netral ya. Jadi kepada hal-hal yang. Nah, untuk deklensi pada bagian netral ini, pada jenis netral ini adalah ho, hu, hoi, ho, ha, hon, hois, ha. Sekali lagi, ho, hu, hoi, ho, ha, hon, hois, ha. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa catatan ya teman-teman. Kita mulai dari catatan yang pertama. Perhatikan bahwa kata ganti penghubung bentuknya mengikuti akhiran dari autos dan ekeinos. Ya. Saya harap teman-teman masih ingat materi di Yunani 1 ini ya, tata bahasa dasar waktu teman-teman masih di semester 1. Jadi bentuknya sebetulnya mengikuti akhiran dari autos dan ekeinos. Tapi ada perbedaan di sana. Apa perbedaannya? Yaitu bahwa di sini ya, akhiran berdiri sendiri dan memiliki tanda bernafas keras. Ada seperti bentuk huruf H di awal kata-kata tersebut. Dan tentu saja dia menggunakan tanda aksen. Bentuk kata ganti penghubung ini juga hampir sama dengan kata sandang, tetapi seluruh huruf tau ya di situ. Jadi seluruh huruf T itu hilang. Dan kemudian ada tanda asper, ada tanda hembus asper yang ditambahkan, dan juga ada tanda aksen. Kemudian catatan kedua, cara menempatkan kata penghubung dalam kalimat adalah kata ganti penghubung tersebut harus sama dengan kata benda yang diterangkannya. Jadi ini rumus yang sudah biasa kita temukan sebenarnya dalam bahasa Yunani. Jadi supaya dorang klop, supaya dorang matching, supaya dorang berjodoh, biasa bahasa yang kita gunakan. Jadi dorang harus sama. Jadi ada tanda-tanda yang harus sama di sana. Jadi dia harus sama dengan kata benda yang diterangkannya. Kata penghubung ini, kata ganti penghubung ini harus sama dengan kata benda yang diterangkannya. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kata ganti penghubung ini sama dengan kata benda yang diterangkannya, maka ini akan disebut sebagai antecedent. Antecedent, istilah dalam bahasa Yunani. Kemudian dalam hal jenis yang dia harus sama, yaitu dalam hal jenis, kelamin dan jumlah. Jadi jenis kelamin dan jumlahnya harus sama. Di sini ada contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah hodulos, hon elabon, eiselten, eiston, oikon. Mari kita uraikan ini. Mulai dari hodulos. Hodulos, kata sandang. Jadi perhatikan di sini kan ada ho, jadi kata sandang, tambah kata benda, nominatif maskulin tunggal dari kata yang sama. Hodulos, terjemahannya hamba itu. Lanjut dengan kata kedua, hon. Nah, ini dia. Hon adalah kata ganti penghubung akusatif maskulin tunggal dari kata hos yang artinya di sini yang. Yang karena dia maskulin berarti dia merujuk pada laki-laki. Nah, coba perhatikan teman-teman. Hodulos dan hon ini adalah antecedent. Jadi mereka adalah pasangan kata benda dan kata ganti penghubung. Jadi coba perhatikan di sini. Ternyata hon, kata ganti penghubung akusatif
maskulin tunggal. Nah, kalau doulos dia kata benda nominatif maskulin tunggal. Perhatikan bahwa jenis kelamin dan jumlahnya sama. Jadi untuk jenis kelamin sama-sama maskulin dan jumlahnya sama-sama tunggal. Jadi mereka memenuhi syarat untuk disebut sebagai anteseden. Lanjut. Kata berikutnya, elabon. Elabon ini kata kerja, jadi uraikan kata kerja indikatif aktif aorist 2, orang pertama tunggal atau ketiga jamak dari kata lambano. Jadi saya atau mereka telah mengambil atau menerima. Lanjut, Eiselton. Eiselton ini juga kata kerja. Kata kerja indikatif aktif. Ini ada perbedaan ya. Di atas Eiselton, di bawah Eiselton. Oke, kata kerja indikatif harusnya terang pakai Eiselton ya, teman-teman. Sorry. Kata kerja indikatif aktif aorist 2, orang ketiga tunggal dari kata eiserchomai. Eiserchomai artinya dia telah masuk atau pergi ke dalam. Dia telah masuk atau pergi ke dalam. Oke, lanjut teman-teman. Ada kata terakhir ya, ini sebagai satu paket. Eiston oikon. Eiston oikon di situ ada kata depan eis, ada kata sandang ton dan kata benda oikon ya. Jadi kata benda akusatif maskulin tunggal dari kata oikos sebenarnya. Jadi eis ho oikos artinya ke dalam rumah itu. Maka kalimat ini ya hodulos hon elabon eiselton eiston oikon ini akan bisa diterjemahkan hamba itu yang telah saya terima telah masuk ke dalam rumah itu. Atau boleh orang beautify menjadi hamba yang telah saya terima itu telah masuk ke dalam rumah itu. Oke. Terang lanjut teman-teman ya, jangan dulu bingung, jangan dulu tersesat. Ini belum apa-apa, baru masuk. Oke. Di sana ada sedikit keterangan bahwa kata hon yang adalah kata penghubung di sini, kata ganti penghubung dalam kalimat ini artinya yang sebetulnya mau menerangkan kata benda doulos yang artinya hamba. Jadi penunjukannya atau penunjuknya adalah hon dan doulos memiliki jenis dan jumlah yang sama. Jadi kata penunjuk hon dan kata bendanya doulos itu memiliki jenis kelamin dan jumlah yang sama. Jadi sama-sama maskulin dan sama-sama tunggal. Dengan kata lain, kata penghubung dan antesedennya harus sama dalam hal jenis dan jumlah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, di sini ada catatan tambahan bahwa ada beberapa kejadian di mana kata ganti penghubung itu ditarik kepada kasus antesedennya. Fenomena seperti ini biasanya terjadi apabila pertama, anteseden berkasus genetif, tapi juga kadang-kadang bisa datif. Ini rumitnya Yunani ya, yang pernah komit di satu syarat. Jadi syaratnya selalu ada pembanding. Jadi dalam kasus ini, misalnya fenomena seperti di atas, itu syarat pertamanya antecedennya harus berkasus genetif, tapi juga kadang-kadang bisa berkasus datif. Dalam kasus tertentu dia bisa berkasus datif. Syarat kedua adalah kata gantinya ada pada posisi akusatif dalam anak kalimatnya. Jadi dia ada pada posisi anak kalimat dan kemudian dia pada kasus akusatif. Kemudian ketiga, ada dua kata yang segera disejajarkan satu sama lain. Jadi contoh di sini ada kata ada kalimat ya. Jadi ada hypekusa tu lugu hu eipes moi. Sekali lagi hypekusa tu lugu hu eipes moi. Oke. Orang mulai dari kata pertama, hypekusa. Ya, hypekusa ini kata bentukan ya. Jadi dia kata kerja indikatif aktif aorist pertama tunggal dari kata hyp akuo. Jadi dari kata hyp akuo. Kemudian hyp akuo ini kalau diterjemahkan saya telah patuh menurut atau takluk. Jadi kalau dia hypekusa dia diterjemahkan saya telah patuh menurut atau takluk. Kemudian kita lanjut ke kata kedua, tu logu. Tu logu
kita mulai dari kata sandang, tu, kata benda logu yang adalah kata benda genetif maskulin tunggal dari kata ho logos, artinya dari firman itu atau dari perkataan itu. Lanjut, ada who di sana ya, dan merupakan kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung genetif maskulin tunggal dari kata hos, diterjemahkan yang, dan tentu dia akan merujuk pada laki-laki karena ini maskulin. Lanjut, apes. Apes ini kata kerja, jadi uraikan kata kerja indikatif aktif aorist 2, orang kedua tunggal dari kata lego, artinya engkau telah mengatakan atau engkau telah berbicara. Lanjut, moi. Moi ini kata ganti orang ya. Kata ganti orang pertama datif tunggal dari kata ego. Ego, mu, moi, eme. Semoga masih ingat itu materi Yunani 1. Nah, ini moi ya. Jadi dia antara moi atau moi. Dia kata ganti orang pertama datif tunggal dari kata ego. Artinya kepadaku atau kepada saya. Sehingga teman-teman bisa diterjemahkan, saya telah patuh kepada firman yang engkau telah katakan kepada saya. Jadi saya telah patuh kepada firman yang engkau telah katakan kepada saya. Coba lihat ya, di sini kata penghubung who itu ditarik kepada kata benda tu logu. Jadi dia ditarik langsung kepada kata benda tu logu. Sehingga di sini firman tidak ada kata itu lagi. Ya. Kata itunya sudah dihilangkan karena memang kata ganti penghubung itu langsung ditarik dan menjadi satu bagian dengan kata benda tu logu. Ya. Saya harap teman-teman paham ya sampai di sini. Kemudian kita ganti materi, kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu kata ganti penanya. Tadi kata ganti penghubung, sekarang kita masuk ke kata ganti penanya. Nah, untuk kata ganti penanya dapat diterjemahkan dengan siapakah, yang manakah, atau apakah. Jadi bisa who, which, atau what. Ya. Nah, khusus kata ti ya, dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan dengan mengapa. Dalam hal ini bisa diinggriskan dengan why atau what. Ya, jadi what atau why. Kemudian deklensinya ini unik karena maskulin dan femininnya sama. Jadi maskulin dan femininnya sama DP pola. Jadi secerdas-cerdas teman-teman untuk melihat apakah dia feminin ataukah dia maskulin. Yang tak sendiri di sini cuma netral. Nah, untuk maskulin tunggal dan jamak, maskulin dan feminin tunggal dan jamak, maka deklensinya akan jadi seperti ini. Tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisin, tinas. Sekali lagi, tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisin, tinas. Untuk netral, deklensinya akan jadi seperti ini. Ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tisin, tina. Sekali lagi, ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tisin, tina. Oke, ada beberapa catatan di sini. Catatan yang pertama, kata ganti penanya dideklensikan menurut pola deklensi 3. Ya, jadi rumusnya mengikuti rumus kata benda deklensi 3. Dan perhatikan bahwa bentuk maskulin dan feminin adalah sama. Dan tentu ini memerlukan ketelitian teman-teman untuk melihat posisi mereka dalam kalimat. Lanjut, kata ganti penanya memiliki tanda aksen akutus dan tidak pernah berganti kepada grave. Kalau dia mau ganti jadi grave, dia akan jadi sesuatu yang lain yang mungkin akan orang bahas juga dalam pertemuan saat ini. Jadi tanda aksen akutusnya jangan sampai berubah. Kalau dia berubah jadi grave, maknanya sudah jadi lain. Nah, ini rumitnya Yunani. Cuma dengan tanda aksen, DP arti sudah jadi akan berbeda. Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh kalimat yang menggunakan kata ganti penanya. Ada empat contoh kalimat di sini, bisa teman-teman lihat. Orang mulai dengan contoh kalimat pertama. Di situ ada tis legei, tis legei. Orang coba kerjakan. Tis adalah kata ganti penanya nominatif maskulin atau feminin tunggal, artinya siapakah. Lanjut.
Legei, kata kerja indikatif aktif present, orang ketiga tunggal dari kata lego. Dia sedang berkata atau dia sedang berbicara. Maka tis legei bisa diterjemahkan siapakah yang sedang berkata atau siapakah yang sedang berbicara. Lanjut. Nomor 2 ada tinas eidon. Tinas eidon. Tinas eidon. Tinas kata ganti penanya akusatif maskulin atau feminin jamak, artinya siapakah. Kemudian eidon, kata kerja indikatif aktif aorist 2, orang pertama tunggal atau ketiga jamak dari kata dasar horao yang diterjemahkan saya atau mereka telah melihat. Jadi kalau mau diterjemahkan, jadi siapakah yang mereka telah lihat atau siapakah yang saya telah lihat. Jadi siapakah yang mereka telah lihat, siapakah yang saya telah lihat. Cuma dalam konteks ini ya mungkin lebih cocok mereka, ya mana mungkin mau menanyakan diri sendiri. Jadi siapakah yang mereka telah lihat. Contoh nomor 3 dan contoh nomor 4 bisa teman-teman lihat di sini atau bisa teman-teman lihat pada bahan ajar masing-masing. Kemudian orang lanjutkan dengan kata ganti tak tentu. Apa maksudnya ini kata ganti tak tentu? Kata ganti tak tentu biasanya diterjemahkan sesuatu, seseorang, beberapa hal, atau beberapa orang. Nah, Indonesianya ini sangat mendukung definisi dari kata ganti tak tentu. Disebut sebagai kata ganti tak tentu karena memang jumlahnya tidak menentu. Sesuatu, seseorang, beberapa hal, beberapa orang, kita hanya melihat sebuah kata, tapi kita tidak tahu apa yang mau diterangkan oleh kata itu. Ya, misalnya bertanya kan, apa do itu? Ada no sesuatu ya. Kita tidak tahu apa sesuatu itu. Orang hanya tahu ada sesuatu di sana, tapi kita tidak tahu kejelasannya. Atau beberapa hal gitu ya, beberapa hal. Orang tahu itu ada hal, tapi orang tidak tahu itu apa dan ada berapa jumlahnya. Jadi makanya ini disebut sebagai kata ganti tak tentu. Nah, untuk Inggrisnya kita biasanya mengenalnya sebagai any, some, a certain one, someone, some, someone's, people, dan sebagainya. Bentuk kata ganti tak tentu itu bunyinya sama dengan kata ganti penanya, tetapi tulisannya berbeda. Nah, apa yang saya jelaskan tadi ya di bagian awal tadi di kata ganti tanya, kalau kata ganti tanya itu pakai tanda aksen akutus dan tidak akan pernah berubah jadi grave. Karena ketika dia berubah jadi grave, dia akan jadi kata ganti tak tentu. Maka jangan sampai salah meletakkan tanda aksen pada bagian ini. Jadi pada kata ganti penanya semua aksen terletak pada suku kata pertama. Sedangkan pada kata ganti tak tentu semua tanda aksen ada pada suku kata kedua kecuali tis dan ti, ya, begitu ya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ya. Jadi dia sebenarnya sama hampir mirip dengan kata ganti tanya. Orang perhatikan di atas. Nah, toh, maskulin dan feminin kemudian netral tak sendiri. Kalau orang mau lihat di kata ganti tak tentu, nah, maskulin dan feminin juga sama, kemudian netral tak sendiri. Nah, apa yang membedakannya? Yaitu yang membedakannya salah satunya tadi ya mengenai posisi tanda aksen. Kemudian yang kedua, tis dan ti pada kata ganti penanya beraksen akutus, naik. Sedangkan pada kata ganti tak tentu dia justru beraksen grave. Jadi dia turun ke bawah. Nah, ini setidaknya akan memberi kita sedikit pencerahan. Kalau di semester 1 di Yunani 1, orang sama sekali tidak memahami bagaimana perbedaan penggunaan tanda aksen. Jadi akutus itu bagaimana, circumflex itu bagaimana, grave itu bagaimana. Orang tidak tahu. Tapi di Yunani 3, di Yunani penerapan dalam eksegesis, setidaknya orang sudah sedikit tercerahkan bahwa akutus itu tanda aksen supaya kalimat itu dibaca naik, ya, nadanya naik. Sedangkan untuk grave itu nadanya justru akan turun. Makanya di materi Yunani 1 itu sudah disebutkan bahwa tanda aksen ini sebetulnya akan menandakan pola naik turun nada dalam pembicaraan menggunakan bahasa Yunani Point. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi deklensinya mirip sekali dengan deklensi kata ganti penanya tadi.
Jadi untuk maskulin dan feminin, tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisin, tinas. Tidak ada perbedaan pada penyebutannya, yang membedakan hanya penulisannya. Jadi hanya penulisannya, entah itu posisi dari tanda aksen atau penggunaan tanda aksen baik itu akutus maupun grave. Untuk netral, deklensinya adalah ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tisin, dan tina. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh kalimat sederhana ya. Ada tis, elten, eis, to, hieron. Tis, elten, eis, to, hieron. Kita mulai dari kata tis. Kata ganti tak tentu, nominatif maskulin atau feminin tunggal, diterjemahkan seseorang. Kemudian ada elten. Elten, kata kerja indikatif aktif aoris, aoris 2, orang ketiga tunggal, dari kata erchomai. Terjemahannya dia telah pergi atau datang. Kemudian ada satu paket di bawah, eis to hieron. Eis to hieron, kata depan eis, tambah kata sandang to, tambah kata benda nominatif atau akusatif netral tunggal, hieron, diterjemahkan, ini sebenarnya dari kata to hieron juga, diterjemahkan ke dalam kuil itu. Ke dalam kuil itu. Sehingga terjemahan total dari kalimat ini adalah seseorang telah datang ke dalam kuil itu. Sekali lagi, seseorang telah datang ke dalam kuil itu. Oke, teman-teman, kita punya vocabulary atau kosakata di sini. Kali ini untuk Yunani 3 saya beri kalian kesempatan untuk menghafalkan vocabulary ya. Dan kemudian ada tugas juga. Oke, kita mulai dari vocabulary. Yang kita mulai dari vocabulary poin A, kata kerja. Jadi ada seraino. Seraino, dry up, itu mengering atau menjadi kering atau menghentikan. Ya, sebetulnya di sini polanya adalah menghentikan pengeringan begitu ya. Tapi ya dia bisa juga bekerja secara umum untuk menghentikan banyak hal. Kemudian ada hortazo. Hortazo itu eat to the full atau be satisfied. Jadi dia mengenyangkan, makan sampai kenyang, memberi makan, dipuaskan atau memuaskan, atau bisa juga terpuaskan. Jadi satisfy begitu ya. Jadi dia mengalami nyaman karena merasa puas begitu. Oke. Kemudian ada 8 kata benda di sini. Ada to baptisma atau tu baptismatos. Perhatikan bentuknya teman-teman. Ada nominatif dan genetif di sini, berarti ini deklensi 3. Ada to baptisma atau tu baptismatos, artinya baptisan. Nah, ini kata bendanya ya. Waktu di Yunani 1 orang sudah menemukan baptizo untuk kata kerja. Di sini orang menemukan kata bendanya yaitu baptisma atau baptismatos, artinya baptisan. Kemudian nomor 2 ada to brema atau tu brematos, artinya food atau makanan. Kemudian ada ada hogoneus atau tu goneos, artinya parent, ya, orang tua. Kemudian ada eulogia. Ini mirip-mirip dengan anime ya, agnologia. Ya, beda. Ya, jadi eulogia artinya blessing, berkat. Kemudian ada eusebeia. Eusebeia. Maaf ya, kenapa saya bisa salah baca. Eusebeia. Ini guidelines, ya, kesalehan. Kemudian ada lestes. Leistes ini sebenarnya. Lestes ini robber, penyamun, pemberontak atau perampok. Jadi dia bisa penyamun, pemberontak atau perampok. Kemudian ada heriza, root, akar atau asal usul ya. Jadi bisa akar pohon, tapi bisa juga akar masalah, asal muasalnya. Kemudian ada susah ini mencumukan. Hesfragis ya. Hesfragis, SFRAGIS. Hesfragis atau tesfragidos. Susah kan ini. Hesfragis dan tesfragidos artinya seal atau materai. Nggak apa-apa ya, biasakan lidah ya teman-teman untuk
mencumu hal-hal yang rumit begini. Lanjut. Ada kata depan epi. Dia akan berfungsi ketika bertemu dengan datif, artinya to atau on, pada atau di atas. Nah, kemudian ada 8 tanda cinta untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan dan saya harap ini dikerjakan dengan baik. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar dengan baik untuk materi pertama kita. Tuhan Yesus menolong dan memampukan teman-teman. Shalom untuk kita semua.